Halo guys, kembali lagi di channel saya ABC Film Channel, membahas alur cerita film-film terseru dan menyehatkan yang dipastikan dapat membantu Anda untuk menghemat waktu serta kuota atau untuk membantu melewati waktu pengangguran Anda. Oh ya guys, apa kabar kalian? Waras? Semoga setelah menonton video ini Anda semakin menjadi lebih sehat dan lebih waras. Amin. Kali ini saya akan membahas film horor asal USA yang dibintangi oleh Maika Monroe yang rilis tahun 2015 yang berjudul It Follows. Merupakan perpaduan film horor klasik dan modern dan juga merupakan film horor yang mendapat banyak komentar positif pada masanya. Jika kalian termasuk warga yang suka nonton film horor tetapi tidak suka dengan jump scaring berlebihan, maka film inilah yang saya rekomendasikan buat Anda. Jujur saja, menurut saya cerita yang diangkat pada film ini memang aneh. Cerita film It Follows berkisar tentang remaja yang melakukan adegan intim atau seks bebas, ditambah dengan twist hubungan intim yang membawa kutukan yang dibayar nyawa. Kalau film ini dinilai dari kadar keseramannya saja, maka film ini cenderung biasa saja. Cukup seram, tapi tidak sampai membuat Anda menonton sambil mengintip dari jari sepanjang film, atau membuat Anda tertidur dengan lampu menyala semalaman. Film ini lebih memainkan pada sisi psikologis, memanfaatkan mood dan ambience yang membuat bulu kuduk merinding dan was-was sepanjang film. Meskipun ending film ini tidak terlalu wah, menurut saya, film ini memiliki keunikannya tersendiri, dan wajib ditambahkan dalam list tontonan film horor Anda. Oh iya, walaupun film ini tidak terlalu menonjolkan sisi jump scare, tetapi film ini berhasil mengantarkan pemeran utama yaitu Maika Monroe menjadi Scream Queen Bollywood. Woi, keren kan? Daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat alur ceritanya, oke? Film diawali dengan seorang mbak-mbak random yang sedang nelpon di sebuah pantai pada malam hari. Dengan ekspresi ketakutan dan penyesalan, ia meminta maaf pada ayah dan ibunya. Kemudian kita tinggalkan saja mbak-mbak random tadi, karena tidak penting dan tidak akan dibahas lagi pada alur cerita film yang kita bahas kali ini. Lanjut, scene berganti ke dua orang anak kecil yang tidak ada akhlak yang sedang mengintip mbak-mbak yang lagi berenang bernama Jay. Jay ini mempunyai dua orang teman, bernama Yara dan Paul, dan adik Jay yang bernama Kelly. Singkat cerita, Jay pergi nonton bioskop bareng dengan gebetannya yang bernama Hook. Karena filmnya yang sepertinya membosankan, mereka malah main tebak-tebakan orang. Jadi, mereka harus menebak orang di sekitar mereka yang dimaksud oleh Hook atau Jay. Tiba giliran Hook yang menebak orang yang dimaksud Jay, bukannya salah orang, si Hook ini malah menunjuk ke arah yang tidak ada orang sama sekali. Jay pun menjadi bingung melihat kelakuan si Hook yang terlihat lebih kebingungan, dan si Hook nampak ingin segera pergi dari bioskop. Keesokan malam harinya, Jay dan Hook kembali berkencan di sebuah pantai dengan suasana yang tenang dan hembusan angin malam yang menyejukkan. Tangan Hook pun berniat menghangatkan kaki Jay yang nampak kedinginan. Anjay. Dan scene yang sudah berganti ke sebuah mobil yang nampak Jay dan Hook sedang menghangatkan badan. Setelah melakukan adegan menghangatkan badan, Hook pun memeluk Jay dari belakang dan membius Jay. Jay pun tersadar dalam keadaan sudah terikat di sebuah kursi roda, ditemani Hook yang sedang mengawasi keadaan sekitar, seolah sedang menunggu seseorang yang akan datang. Hook menjelaskan bahwa dia telah memindahkan kutukannya melalui hubungan menghangatkan badan yang mereka lakukan sebelumnya. Dia akan diikuti oleh sosok misterius yang dapat berubah-ubah wujudnya, dari orang yang tidak dikenalinya ataupun orang terdekatnya. Walaupun lambat, sosok misterius ini akan terus mengikutinya, sampai orang yang diikutinya mati atau dibunuhnya. Solusinya, Jay harus memindahkan kutukan ke orang lain dengan cara melakukan hubungan badan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dan benar saja, sosok misterius itu pun datang dengan wujud sosok wanita tanpa busana.
Setelah menjelaskan pada Jay, Hook pun mengantarkan Jay pulang. Hook menurunkan Jay di tengah jalan dalam keadaan terikat dan meninggalkannya pergi. Singkat cerita, setelah melewati masa-masa kegabutan, akhirnya Jay pun kembali beraktivitas seperti biasanya. Jay yang sedang mengikuti kelas, tiba-tiba melihat seorang nenek-nenek yang sedang berjalan dengan mencurigakan. Jay pun bergegas meninggalkan kelas, dan benar saja, nenek-nenek yang mencurigakan tadi adalah sosok misterius yang mengikutinya. Jay pun pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Walaupun teman-teman Jay kurang yakin, namun mereka tetap menemani Jay dengan menginap di rumahnya. Karena merasa was-was dan tak tenang, Jay pun tidak bisa tertidur dan keluar kamar untuk ngobrol dengan Paul. Mereka pun bernostalgia dengan kenangan semasa kecil mereka. Those porno magazines, and that we were such stupid kids. Ridiculous. Yeah, we're all with a dozen dirty magazines. Just sprawl out Saat asik everywhere. bercerita, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara kaca yang pecah. I got one too. The fuck? Paul pun memeriksa, dan ternyata tidak ada apa-apa selain kaca yang pecah di dapur. Dengan perasaan sedikit ketakutan, Jay pun memberanikan diri untuk memeriksanya lagi, dan ternyata sudah ada sosok wanita setengah bugil sambil ngompol di celana di sana. Sontak, Jay pun menjerit ketakutan dan pergi ke kamar. Ditemani Paul dan Kelly. Sambil ketakutan, Jay menjelaskan bahwa hantu itu sudah ada di dalam rumah. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Mom? Mom, is that you? No, it's me. Mengira itu adalah si hantu, dan ternyata itu adalah Yara. Dan sosok misterius di belakangnya. Esok harinya, Jay dan kawan-kawan pun memutuskan bertemu dengan Hook untuk membicarakan solusi dari permasalahan sosok misterius yang terus ngintil ngikutin si Jay ini. Hook menjelaskan bahwa satu-satunya cara hanyalah memindahkan kutukannya ke orang lain dengan cara melakukan hubungan badan. Tetapi Jay tidak mau dan meminta teman sekelasnya yang bernama Greg untuk diajari menembak dan sekaligus refreshing melepas kepenatan. Di saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada sosok misterius dalam wujud Yara yang menarik rambut si Jay ini. Sontak mereka pun langsung ketakutan. Dengan bermodalkan latihan singkat menembaknya, Jay pun menembak sosok misterius ini dan hampir membuat Greg yang di belakangnya tertembak. Tapi sayangnya sosok misterius ini tidak mati, walaupun terkena tembakan. Jay pun menutup pintu di gudang, sedangkan di luar ada Greg yang kebingungan sekaligus tidak percaya. Melihat Greg yang tiba-tiba pergi, Jay mengira itu adalah ulah sosok misterius itu. Ia pun memeriksa. Dan tiba-tiba muncul bocil krempeng yang sok ngagetin. Jay yang sedang ketakutan pun bergegas pergi menggunakan mobil milik Greg sampai-sampai meninggalkan teman-temannya. Karena sedang panik, Jay pun tidak fokus mengendarai mobil dan hampir menabrak mobil yang berada di depannya dan membuatnya terpaksa nyungsep di kebun jagung milik warga setempat. Scene pun berpindah ke sebuah rumah sakit di mana Jay terbaring lemah dan tak tenang seolah sudah tak tahan dan ingin menyerah dengan keadaan. Dan yap, adegan bercocok tanam kembali dipertontonkan. Berharap agar Jay bisa bebas dengan memindahkan kutukan. Greg yang sejak awal memang kurang percaya, semakin yakin bahwa kutukan itu memang tidak ada, karena sudah beberapa hari tidak ada pertanda yang dilihatnya. Hingga pada suatu malam, Jay yang sedang tidak bisa tidur melihat Greg yang sedang berjalan pulang ke rumahnya dengan tingkah mencurigakan.
Dan benar saja, itu adalah sosok misterius yang mengikutinya sebelumnya, yang terlihat dalam wujud Greg dan berubah menjadi ibu Greg. Tapi apa daya, Jay yang berusaha mencegah pun sudah terlambat. Jay hanya bisa melihat Greg yang sudah tewas ditunggangi oleh sosok misterius ibunya. Sosok misterius yang menyerupai ibunya. Jay yang kabur semalaman pun kembali pulang dan menceritakan kejadian semalaman pada teman-temannya. Paul yang sebenarnya memiliki rasa terhadap Jay bersedia untuk memindahkan kutukan pada dirinya. Tapi sayangnya, Jay yang tidak mau. Dan memutuskan untuk membuat rencana memusnahkan makhluk tersebut. Outside the car. Whatever. There's chlorine. Mereka pun pergi ke suatu tempat, kolam renang bekas yang dulunya sering mereka kunjungi. Mereka pun berencana ingin menyetrum sosok misterius itu dengan alat-alat elektronik yang mereka siapkan di pinggiran kolam. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya sosok itu datang. Oh my god. Bukannya mendatangi si Jay yang berada di tengah kolam renang, si hantu ini malah melempari Jay dengan alat-alat elektronik yang disiapkan. Karena si setan tak kunjung nyemplung di kolam, si Paul pun berinisiatif untuk menembak si setannya. Walaupun percobaan pertama malah mengenai kaki temannya sendiri. Dengan bantuan Mbak Kelly, akhirnya dia bisa mengheadshot setan tersebut dan membuatnya tersungkur ke dalam kolam. Tapi lagi-lagi setan ini tidak kunjung mati dan malah menarik kaki Jay yang hampir berhasil naik dari kolam renang. Paul pun menembak secara asal ke dalam kolam renang dan tidak sengaja mengheadshot kedua kalinya setan ini. Dan akhirnya setan ini tidak muncul lagi. Loh, kok bisa? Dan akhirnya mereka pun pulang. Scene pun kembali ke adegan kesukaan kalian. Paul yang sudah lama menantikan akhirnya dapat jatah juga dari Mbak Jay. Setelah itu, keesokan harinya terlihat Jay dan Paul sedang berjalan sambil bergandengan tangan dan film pun tamat. Walaupun di sini ada yang membuat saya bingung, kok bisa gitu setannya mati kena tembak. Padahal kan sebelumnya bisa hidup lagi. Dan di sini saya tidak mau kalah dengan Paul. Dan akhirnya saya pun berinisiatif mencoba untuk googling. Dan ternyata saya tidak menemukan jawabannya. Ya sudahlah. Siapa tahu di antara kalian ada yang tahu, tuliskan di kolom komentar ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, kita harus benar-benar mengenali pasangan kita. Jangan karena mabuk cinta dapat merusak hidup Anda setelahnya. Dan tetap saja, yang namanya seks bebas itu bukanlah sesuatu yang baik secara moral, apalagi agama. Gunakan pengaman sekalipun itu kepepet, jangan sampai seperti peribahasa dari para pepatah. Habis terang, jadilah gelap. Habis enak-enak, malah kena penyakit. Sama seperti yang dialami Mbak Jay di film ini. Akhir kata, saya undur diri, semoga masih bisa bertemu di video selanjutnya. Oh iya, tolong ya, jangan lupa like video ini, oke?